peternakan. Jurusan peternakan justru dikenal oleh siswa SMA yang ada di Medan, yang di Sumatera Utara, yang di Lampung, yang di luar Jawa, yang di luar Sumatera. Jadi dari evaluasi 2012 itu kita, loh kok orang Bengkulu sendiri nggak kenal dengan jurusan peternakan. Nah, setelah kita rutin melakukan promosi, ternyata itu cukup signifikan untuk penerimaan mahasiswa yang kita terima, yang awalnya cuma pernah angkatan masih ya masih, jadi itu dengan dampaknya bisa merekrut pertama 60, kemudian tahun berikutnya 90, dan 3 tahun terakhir 120 orang per 120 3 kelas ya, 150 PD. Itu ternyata signifikan setelah kita melakukan pendekatan keberadaan kita terhadap calon mahasiswa baru, dan ternyata itu cukup suatu strategi bagaimana kita merekrut calon mahasiswa yang benar-benar berminat. Kalau mereka minat, mereka senang, mereka suka, berarti dalam proses pembelajaran mereka juga akan serius, akan lebih baik. Jadi artinya keberadaan ini sudah kita kenalkan sebelum mereka masuk, dan ternyata setelah mereka masuk bisa mereka lebih mencintai bidang yang mereka pilih, sehingga proses pembelajaran itu bisa lebih baik. Dan itu ternyata memang peningkatan IP itu bergerak, peningkatan jumlah mahasiswa juga bergerak lebih baik. Nah, ini dari tadi dikatakan lebih kurang 140-an lah begitu. Nah, dari dosen sendiri untuk merangkul mahasiswa yang sangat banyak ini bagaimana agar bisa menghasilkan output yang kita harapkan bisa berdaya saing lah di era globalisasi nanti, Bu. Ya, mungkin nanti Pak Edi bisa nambahin juga ya. Terus sekarang dosen yang ada di jurusan peternakan total 24 orang, yang lagi studi 2 orang S3, dan yang sudah doktor 9 orang, 2 orang guru besar, dan semua sudah S2, dan hampir semua lulusan. Kalau dari SDM, kayaknya untuk di Universitas Bengkulu peternakan the best. The best, mereka sudah diakui. Mungkin mahasiswa kita juga sangat memuji keberadaan staf pengajarnya yang cukup bagus dibandingkan juga dengan prodi-prodi yang lain. Jadi secara mental, secara SDM kita memang bagus, baik dari proses pembelajaran, proses riset dan penelitian, maupun dari pengabdian masyarakat. Jadi tridharma perguruan tinggi untuk staf SDM kita the best deh. Bagus banget. Ada yang bisa Pak ditambahkan? Boleh ya. Jadi untuk mencapai target-target tadi, jadi selain promosi dan alhamdulillah terakhir ini mahasiswa kita semakin banyak, itu juga dari sisi program studi. Program studi kan menyiapkan menu ya, menu dalam bentuk kurikulum. Nah, kurikulum yang kita laksanakan, yang kita berikan pada mahasiswa S1 peternakan UNIP ini juga mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Kalau zaman tahun 2004 barangkali orientasi kurikulum baru berorientasi pada konten based kurikulum, nanti sebenarnya berdasarkan isi. Kemudian tahun 2009 kita rubah kurikulum menjadi competence based kurikulum. Jadi kompetensi mahasiswa, kompetensi kurikulum ini mahasiswa itu harapnya diarahkan pada kompetensi lulusan. Nah, tahun 2014 ini kita juga harus menyesuaikan dengan yang disebut dengan kurikulum KKNI. Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Jadi nanti setiap level dari jenjang pendidikan formal maupun informal itu ada penjenjangan dengan level yang itu diakui standarnya disetarakan dengan standar-standar internasional ya. Jadi kalau dalam menghadapi 2015 ASEAN ya, pasar bebas ASEAN, artinya itu nanti alumni dari Thailand masuk ke Indonesia bisa bekerja di Bengkulu, bahkan bekerja di Bukit Nyaring seperti itu. Artinya itu harus disiapkan bahwa mahasiswa alumni kita juga harus punya nanti standarisasi yang sesuai dengan standar mereka. Nah, oleh karena itu kita juga punya program di Universitas Bengkulu dan di program studi termasuk pertukaran mahasiswa. Jadi mahasiswa kita sekarang ada yang sedang kuliah di Thailand selama 2 semester. 2-3 tahun kemarin juga ada. Demikian juga mahasiswa Thailand ada yang kuliah di tempat kita.
Nah ini antara lain upaya-upaya untuk meningkatkan tadi kemampuan untuk bersaing di pasar yang lebih bebas ya, baik ASEAN maupun nanti dunia. Nah kurikulum KKNI tadi itu nanti mensetarakan bahwa S1 itu kira-kira ada di level 6, kalau S2 8 ya, terus 9 itu level PhD, level doktor. Nah karena itu ini juga harus kita ikuti, menyiapkan kurikulum yang standar, KKNI ya, standar nasional. Nah, kalau kita boleh bandingkan ini antara Bengkulu dengan universitas-universitas di luar negeri yang mempunyai jurusan peternakan, ya. Apa yang bisa Bapak sampaikan kepada pemirsa? Mungkin perbandingan lah, jadi mereka tidak perlu untuk kuliah jauh-jauh lah, cukup di Bengkulu karena fasilitas kita sudah baik. Ya, jadi kita sebelum menstandarkan ke internasional, kita menstandarkan dulu di level nasional. Jadi di nasional kita akreditasinya B ya, pada studi kita akreditasinya B-nya B gemuk, artinya hampir A, sebenarnya sedikit lagi hampir A, 2 poin lagi A waktu akreditasi terakhir. Artinya kita dengan kawan-kawan yang institusi-institusi pendidikan tinggi peternakan itu tidak ada gap yang jauh lah. Ya, kita bersaing misalnya memperebutkan pasar kerja di Medan, alumni kita juga bisa ada yang sampai ke sana. Di daerah Jawa Barat misalnya untuk job technical service di ini juga bisa bersaing. Itu yang di bidang ilmu peternakannya ya. Dan di level nasional kita juga ada namanya forum pimpinan perguruan tinggi peternakan Indonesia. Itu membahas standarisasi kompetensi-kompetensi itu. Nah di level ASEAN kita kerjasama kita dengan Thailand, Filipina, kemudian universitas besar Malaysia. Yang lain ya, Malaysia, kemudian dengan kita ada UGM, IPB, universitas besar yang ada di Indonesia, itu juga berkumpul untuk membuat standarisasi alumni tadi, agar kalaupun kita nanti lulus, kita juga bisa memperebutkan pasar kerja di Thailand, di Filipina gitu ya. Jadi anak-anak kita nanti harapannya juga mampu bersaing. Ada yang bisa kerja di Thailand, di Filipina, di manapun di ASEAN yang 2015 ini akan kita hadapi. Ya, saya kembali ke Bu Yos ini. Kalau kita berbicara mengenai peluang kerja, nah dari peternakan ini sendiri sebenarnya ada berapa banyak sih Bu peluang kerja untuk alumni kita yang mungkin bisa disampaikan ini? Apa saja dulu? Kalau jurusan peternakan itu siap bekerja di semua bidang. Di semua bidang. Memang kita ciptakan anak-anak kita bukan hanya sarjana yang bisa mengelola manajerial suatu bidang peternakan, tapi sanggup mengelola bidang usaha apapun. Jadi memang alumni kita hampir bisa bekerja di semua bidang yang ada, baik di perbankan, di peternakan sendiri, atau mau jadi guru pun, tapi dulu kan ada tampak ya, tapi sekarang tidak ada. Tapi ada jalur untuk guru yang dosen yang bidang-bidang peternakan itu memang menerima jurusan peternakan, artinya sekali SMK khusus peternakan itu memang direkrut dari sarjana peternakan gurunya. Jadi memang ditempatkan di guru tapi dari sarjana peternakan. Itu seperti yang di Curup, yang itu rekrutnya memang sarjana peternakan. Jadi semua sektor memang kita siapkan. Tadi memang dari 2009 setiap mahasiswa yang masuk ke jurusan peternakan kita selalu memberi anak-anak, kalian jangan berharap PNS ya. Nah itu ya. Jangan PNS. Mungkin itu suatu yang selalu kalian diciptakan adalah yang mampu mengelola suatu manajerial unit usaha. Jadi usahanya terutama bidang peternakan yang kita harapkan, tapi kita memberikan keterampilan juga untuk mengelola yang lain. Jadi mereka bekerja di semua sektor yang siap, baik sektor pemerintah, usaha, sosial, penyuluhan atau apa, juga banyak tenaga penyuluhan peternakan, pertanian, mereka juga banyak di sana. Mungkin kalau dari Pak Edi ada yang saya tambahkan tadi ada 4 kelompok bidang kerja yang selama ini dari hasil pelacakan alumni studi itu ada 4 kelompok. Yang pertama di government officer, itu sebagai pegawai negeri, entah jadi peneliti, entah jadi birokrasi pemerintahan, khususnya di bidang-bidang peternakan. Kemudian yang kedua adalah di bidang non government
officer artinya di dunia usaha. Kemudian yang ketiga di kelompok fasilitator, itu misalnya sebagai tenaga-tenaga penyuluh lapangan di lapangan. Dan keempat yang bidang-bidang sosial, bidang kayak NGO ya seperti itu. Dan bahkan ke bidang politik juga. Kalau kita telusuri ternyata ada satu alumni kita itu yang sekarang jadi anggota DPR pusat. DPR RI. DPR RI, alumni peternakan ya, angkatan 93. Jadi saudara Yandri Susanto ini bukan promosi, tapi kebetulan kita juga bangga. Berarti artinya di semua bidang alumni kita itu banyak yang bisa masuk. Banyak bisa masuk di 4 bidang tadi. Apalagi kalau bidangnya itu peternakan, bidang lain aja bisa, apalagi bidang peternakan seperti itu. Jadi itu gambaran posisi-posisi alumni kita yang sekarang sudah berkiprah di masyarakat. Nah, untuk membentuk mahasiswa yang seperti itu, lulusan yang seperti itu, apa Pak yang dilakukan oleh jurusan sendiri ini? Oke, ya sekarang dengan peraturan menteri yang baru saya tahun ini, tahun 2014, itu bahwa untuk S1 peternak, S1 reguler itu yang diterbitkan oleh suatu institusi pendidikan tinggi itu adalah selain mengeluarkan ijazah satunya, kemudian transkrip ya. Dan yang sekarang harus didampingi oleh SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Di SKPI inilah itu yang disebutkan butir-butir nanti. Betul, butir-butir detail dan tentang kemampuan masing-masing individu mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa yang aktif seperti Mas Anggrit, penjualan Mas Anggrit ini ya, itu kan punya kompetensi lebih selain kompetensi akademik. Itu bisa ditampilkan. Akademiknya rendah Pak ya, tapi yang lainnya mungkin tinggi. Tinggi, soft skill dan life skillnya tinggi. Itulah jadi kemampuan soft skill, life skill itu harus tidak terpisah sebenarnya. Itu harus terintegrasi sebenarnya pada setiap mata kuliah dalam kurikulum itu. Kemudian itu yang kurikuler, yang ekstrakurikuler itu digarap oleh teman-teman mahasiswa. Ini kebetulan ada ketua Ipromater di sini, Anggrit juga mantan ketua Ipromater ya. Jadi aktivis rata-rata punya kelebihan ya, kelebihan selain tadi kemampuan akademiknya sudah memadai, biasanya dia punya kelebihan tadi, leadership punya, komunikasi bisa, mengatur, memanage orang banyak bisa, dan tadi punya komitmen yang tinggi terhadap nusa dan bangsa. Itu juga jadi penting. Iya, baik. Saya kembali ke Bu Yasi ini. Nah, di program studi peternakan sendiri tentu banyak sekali mata kuliah yang langsung bersentuhan dengan mahasiswa ini, seperti ilmu nutrisi, kemudian peternakan potong, kemudian juga broiler. Nah, dari masing-masing mata kuliah ini apa yang lebih ditonjolkan agar mahasiswa ini berminat untuk memilih salah satu dari mata kuliah itu, Bu? Mata kuliah kan ada yang wajib, ada yang pilihan ya. Dari mata kuliah wajib memang kita berharap kompetensi manajerial dalam pengelolaan suatu usaha, unit usaha. Memang per komoditi masih kita bahas di sana, manajerial unit usaha ternak unggas, ternak potong, kemudian perah ya, kemudian dari segi nutrisi, teknologi pakan, dan teknologi hasil. Jadi bagaimana mereka mampu manajerial, kemudian mengolah hasilnya juga, kemudian meramu teknologi pakan untuk formulasi ransumnya. Tapi yang penting lagi itu mata kuliah wajib universitas, entrepreneur, KWU, itu wajib dimiliki oleh semua mahasiswa. Bagaimana jiwa entrepreneur itu harus dimiliki oleh mahasiswa. Alhamdulillah mahasiswa peternakan ini saya cukup berbangga, baik di level nasional maupun di level tingkat universitas. Mereka mampu ikut kompetisi nasional dalam bentuk hibah-hibah yang diberikan oleh Dikti maupun oleh universitas untuk mengembangkan entrepreneur dalam unit-unit usaha. Jadi mungkin banyak dari mahasiswa kita di sini yang sudah mendapatkan hibah itu. Jadi mereka mengelola suatu unit usaha. Contohnya aja, ada yang buat nugget, telur asin, ada yang digital printer atau sewa atau apa, pokoknya unit usaha apapun mereka diberi dana, dikasih hibah 10 juta sampai 12 juta, dan mereka mampu mengelola itu supaya sustain lagi untuk berikutnya. Jadi tidak semata di tahun itu aja mereka.
mengelolanya, dan itu sudah ada bukti dan banyak bukti bahwa anak-anak mampu, dan itu kebanyakan adalah anak-anak peternakan yang dapat dari seluruh universitas yang ada. Jadi ada pertanyaan, ini yang aktifnya dosennya atau mahasiswanya ya? Yang kenapa peternakan selalu mendapatkan hibah PKM yang lebih banyak dibandingkan yang lain? Ya, yang aktif pasti mahasiswanya dulu, dosennya pasti hanya membimbing dan mengarahkan. Tapi memang minat untuk mereka ke jiwa entrepreneur itu sangat tinggi, dan unit-unit usaha yang mereka kelola pun juga nampak. Jadi baik di kampus maupun di luar kampus itu nampak aktivitasnya. Iya. Saya tambah lagi ya. Monggo Pak. Ya, silakan. Jadi level peningkatan kualitas perguruan tinggi itu ada yang masih awal, itu adalah sebagai teaching university. Jadi universitas yang orientasinya aja memberikan pembelajaran, mengajar terus ya. Meningkat yang kedua menjadi research university. Selain pengajaran, dia udah banyak aktivitas riset yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Kalau itu udah wajib yang mahasiswa punya skripsi, tesis itu, dan dosennya meneliti. Nah, yang ketiga ini yang akan kita masuki ini adalah entrepreneur university. Jadi universitas dan alumni yang akan diluluskan itu orientasinya bukan lagi hanya sekedar lulus sarjana dapat gelar, dapat punya ijazah seperti itu, tapi punya minimal spirit of entrepreneur, semangat berwirausaha tinggi. Nah, semangat berwirausaha itu tidak mesti dia di dunia kerja aja, di dunia usaha terus harus membeli adik dan sebagainya, tapi dimanapun dia posisinya di empat bidang pekerjaan tadi, dia spirit wirausahanya harus kuat. Nah, itulah universitas juga harus bisa menghasilkan hasil-hasil yang bisa dibisniskan, penelitian-penelitian Wiyosi dan kawan-kawan dosen yang lain bisa dipatenkan, punya haki, itu bisa punya nilai jual bagi universitas. Oleh karena itu yang akan kita masuki. Kita juga menyiapkan alumni gini juga kemampuan berwirausahanya harus kuat, dan itu tidak terpotong hanya kemampuan wirausaha satu mata kuliah aja. Sebisa mungkin seluruh mahasiswa mata kuliah itu bernuansa wirausaha, bernuansa entrepreneur, sehingga ya semua tergugah untuk ikut melaksanakan program entrepreneur itu. Jadi sekalian kuliah, sekalian belajar usaha lah. Iya, jadi pun kalaupun lulus, kalaupun nggak CPNS moratorium, moratorium 5 tahun ini bisa bekerja, apalagi jadi manajer untuk sendiri kan, menciptakan kerja, bukan job seeker, tapi job kreator. Job kreator ya. Kalau seeker mencari kerja, kalau ini bisa kita ciptakan job kreator, pencipta kerja, sehingga bisa merekrut banyak tenaga kerja. Mungkin saya juga bisa nambahin sedikit. Untuk menambahkan jiwa entrepreneur, saya di kampus mungkin diketahui sama anak-anak, saya memberikan contoh mengelola unit usaha kecil-kecil juga. Jual nugget, kok dosennya jual nugget ya? Nggak apa-apa, saya mau menularkan ke anak-anak. Dosennya aja mau kok begini, kok kenapa anak-anaknya enggak? Jadi yang dikerjakan juga, yang karyawannya juga mahasiswa juga, supaya jiwa itu mengalir dengan natural dan semangat mereka nampak. Karena mereka sendiri melihat, loh dapat duit loh segini seminggu, masa saya nggak ngini. Nah, jadi secara perlahan, secara proaktif saya memberikan contoh. Nggak apa malu, itu dapat duit kok. Sebulannya sekian jut loh. Jadi gitu anggapannya bukan, oh ini mungkin kurang gajinya Bu ya. Itu untuk menumbuhkan motivasi dan jiwa ke anak-anak. Saya mau memberikan contoh, saya aja mau, kenapa kalian tidak? Baik, kita coba ke teman-teman dari Hipromater, Himpunan Profesi Mahasiswa Peternakan. Nanti kami juga akan undang Anda pemirsa di 21541, tapi kita ke teman-teman mahasiswa dulu. Silakan, ada yang bertanya? Baik, silakan. Mohon berdiri, namanya siapa? Pertanyaan ditujukan kepada siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuman pertanyaan sederhana sih Pak, untuk Bapak dan Ibu dosen. Ini kan kabarnya untuk 5 tahun ke depan ini PNS itu dihapuskan katanya untuk penerimaan, untuk penerimaannya. Nah, sedangkan Pak Bu, untuk sarjana peternakan yang domisili biasanya hanya di daerah tertentu, itu biasanya mengejar untuk PNS.
Nah, tadi dikatakan dari Bapak dan Ibu itu sarjana peternakan itu bisa menjadi manajerial unit usaha di pemerintahan dan sosial serta wirausaha. Nah, Pak, Bu, bagaimana cara menghasilkan ESDM yang baik untuk persaingan pasar global untuk sarjana peternakan di tahun ke depan, Bu? Tuh, Pak, Bu, terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Muhammad Gendro Gusmantoro. Iya. Gendro, iya. Terima kasih. Silakan. Iya. Selanjutnya ada yang lain? Silakan langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Musaheb. Jadi seperti yang kita ketahui, 2015 kalau nggak salah Desember kita memasuki era Asian Economic Community, gitu ya. Dan kaitannya dengan dunia peternakan, seperti yang kita ketahui, mayoritas peternakan di Indonesia adalah peternakan rakyat, gitu kan. Jadi apa sih peran dari jurusan peternakan sebagai insan akademisi di bidang peternakan untuk membantu peternakan rakyat ini supaya mampu bersaing di level ASEAN, gitu. Jadi supaya nanti jangan sampai, karena yang kita takutkan selama ini kan banyak berita bahwa sepertinya kita belum mampu untuk bersaing di level ASEAN, gitu. Nah, jadi peranan dari jurusan peternakan untuk mempersiapkan masyarakat peternak ini untuk siap bersaing. Kemudian masih isu ASEAN Economic Community juga, mempersiapkan mahasiswa. Mungkin menyambung pertanyaan pertama yang tadi, bagaimana persiapan, mungkin tadi kan sudah dijelaskan ada masalah kurikulum mungkin yang menyesuaikan. Tapi di sini kita mau tanyakan konkretnya bagaimana gitu, supaya mahasiswa-mahasiswa peternakan juga mampu bersaing di level ASEAN bahkan mungkin global, gitu ya. Terima kasih. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi, silakan. Kalau belum ada langsung dijawab. Ya, belum ada? Belum, baik. Kami juga undang Anda pemirsa di 21541. Silakan Anda hubungi kami dalam sesi tanya jawab kita di sesi pertama ini. Baik, sambil menanti Anda yang ingin bergabung bersama kami, Pak Edi atau Bu Yosi pertama ini, PNS ini, masalah PNS moratoriumnya ini. Nah, bagaimana sebenarnya yang paling diberikan oleh jurusan untuk membuat mahasiswa ini bisa berdaya saing? Oke. Yang pertama, pertama, di kurikulum itu sudah jelas ya kompetensi yang harus dicapai pada masing-masing mata kuliah. Jadi di situ mahasiswa mampu mengelola suatu unit usaha, mahasiswa mampu mengelola hasil, itu semua sudah terjelas. Tapi secara realnya yang kita persiapkan adalah yang tadi sudah dijelaskan, jiwanya harus muncul ya, jiwa entrepreneur. Jadi bukan jiwa PNS. PNS itu dari awal dari 2009 itu kita sudah menekankan ke anak-anak, bukan jiwa PNS yang ingin kita luruskan, adalah jiwa-jiwa anak yang mau entrepreneur, jiwa usaha manajerial, mengelola satu manajerial. Jadi di dalam hal yang konkret yang kita lakukan di sini, ya kita selalu memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada di lab untuk bisa mereka dalam praktikumnya untuk bisa berkompetensi dalam mengelola itu dalam langsung ke dunia realnya. Mungkin di samping itu kita juga memberi kebebasan ke anak-anak untuk kerja lapang kemana mereka bisa praktek. Kalau seandainya di fasilitas di jurusan tidak, mereka kurang merasa puas atau merasa lebih luas, mereka kita bebaskan juga untuk kerja praktek lapang. Kemudian kita juga melakukan studi-studi banding ke universitas-universitas yang Jawa. Kemarin kita ke Malang, ya, kemudian ke ke UGM, sebelumnya juga ke IPB. Itu setiap rutin di semester 4 ya, itu mereka memang kita bawa bertukar wawasan untuk masih orientasinya ke arah Jawa. Mungkin kalau dunia peternakan itu sebenarnya bagus ke arah utara, Medan sebenarnya. Di sana dunia peternakan itu real, dia cukup bagus. Tapi mungkin karena mahasiswa kita banyak berasal dari Medan, pulang kampung kayaknya merasa nggak mau pulang kampung, maunya ke Jawa. Kurang menarik ya. Nah, jadi sebenarnya kalau dunia peternakan justru di Sumatera Utara mungkin akan lebih bagus. Tapi tanpa mengurangi arti semua, kita tetap memberikan pertukaran wawasan kepada anak-anak. Inilah real dunia usaha, baik dalam industrinya. Kemudian yang pertanyaan Sahib tadi juga ke dunia kerakyatannya. Jadi yang Sahib mungkin jalan-jalannya nggak ke unit usaha rakyat. Yang kemarin kita
langsung ke rakyat peternakan kecilnya, tapi mereka justru menghasilkan peternakan yang sangat bagus, yang nilai jualnya di orang bisa jual 1.000, tapi mereka bisa menjualkan telur 3.000. Karena telur mereka memang telur omega 3 yang dihasilkan dengan formula-formula tertentu, dengan harga jual yang tinggi, ternyata mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus. Jadi kita memang memberi kebebasan ke anak-anak untuk juga berkompetisi di tingkat nasional, untuk mendapatkan hibah-hibah yang seperti tadi. Itu juga suatu cara kita mendorong anak-anak untuk bisa siap di level yang lebih tinggi. Dan anak-anak kita kemahasiswaannya cukup bagus di tingkat nasional. Mereka selalu berperan di tingkat nasional, di tingkat himpunan mahasiswa peternakannya. Rasanya peternakan unit untuk nasional tetap bicaranya bagus di tingkat nasional. Ya, Pak Edi, ini mengenai moratorium ini. Ya, jadi baik. Sebelumnya Pak, ada telepon ini Pak. Ya, ada telepon. Baik. Silakan, kami terima di 21541. Selamat sore, Sambung Rasa TVRI Bengkulu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dari siapa, di mana Ibu? Ini dari Pematang Gubernur. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Edi. Ibu Edi. Tapi bukan Ibu Edi Sutrisno. Oh iya, bukan ya. Iya, Sama Bu ya. iya. Silakan Bu. Tadi kan katanya jurusan peternakan itu sudah punya unit usaha. Kalau nggak salah tangkap tadi ya. Iya, betul Bu, iya Bu. Usaha nugget Bu. Produknya apa ya? Ya, nanti akan dijelaskan. Terus yang lain Bu? Ya kalau memang ada gitu kita mungkin pengen tahu atau mungkin bisa beli gitu ke jurusan peternakan. Dan sekalian mungkin apa misalnya kita minta diajarin buat produk apa itu ada nggak misalnya? Oh, untuk pelatihan-pelatihan seperti itu Bu ya? Pelatihan boleh. Oh ya. Iya, makasih. Ya, terima kasih, Bu. Ibu Edi di Pematang Gubernur ya. Oke. Selanjutnya, kalau masih ada kami masih nantikan di 21541. Kalau tidak ada langsung nih Pak Edi, moratorium PNS ini. Iya, melanjutkan tadi respon terhadap moratorium. Jadi kalau kita lihat postur lulusan kita itu memang tidak semuanya akan masuk di pegawai negeri. Jadi ada beberapa porsi kan kayak korban normal alumni itu kan ya, yang pintar-pintar IP-nya tinggi, mampu bersaing di bidang untuk bersaing di pegawai negeri juga harus dipacu ke situ, karena kalau kita nggak ada satupun yang masuk di jajaran birokrasi pemerintah, nanti gimana mau mengatur kebijakan-kebijakan yang bisa itu. Jadi yang memang bisa masuk ya, gitu. Tetap perlu untuk masuk ke sana. Kalau ada kesempatan harus ada yang masuk ke situ. Nah, yang di moratorium pun sekarang ini kan yang kecuali ya menurut Pak Menteri Pak Yudi Krisnandi itu kan kecuali guru dan dosen, nanti tenaga pengajar itu masih seandainya diperlukan itu masih ada jalan. Nah, kemudian yang di dunia usaha itulah tantangan mahasiswa yang sebagian besar di kalau korban normal itu sebagian besar korban itu di sisi yang non government officer tadi, artinya di dunia usaha justru harus di situ. Persaingan harus banyak di situ dan alumni banyak yang porsinya di situ, sehingga memang harus mampu bersaing dengan minimal spirit wirausahanya dan harus memulai usaha itu dengan ini sendiri. Kalau perlu kita harus punya jejaring nanti ya. Jejaring tadi nggak perlu yang dari desa harus takut nggak bisa berusaha di desa, ya kan peternakan mestinya nggak di kota kan, yang di suburb itu ya. Itu yang penting bikin link. Kalau tadi khawatirnya cuma peternakan rakyat, kalau linknya itu bagus, jejaringnya itu bagus, itu tidak kalah bersaing juga dengan yang monopoli perusahaan besar seperti itu. Justru kita nanti yang harus membuat kebijakan yang memang pro peternakan rakyat, tapi kan harus bisa kita matikan karena skalanya kecil kan, karena itu faktanya kita memang peternakan rakyat itu yang mendominasi itu. Dan yang penting dari itu ada manajemen untuk membuat jejaring yang penguatan dari peternakan rakyat. Kalau skalanya kurang dinaikkan sampai skala komersial, baru itu bisa menyaingi nanti yang ditanyakan Musaib, apakah kan ada kekhawatiran peternakan kita cuma lokal, yang lain ini justru kita lokal tapi banyak, itu harusnya bisa menyaingi yang besar karena kita kekuatannya juga besar. Seperti itu. Jadi terus
Apalagi tadi yang kedua? Kurikulumnya Pak ini. Kurikulumnya. Ya, kurikulum kan harus selalu, ya tadi Ketua Dromater menanyakan tentang kurikulum. Kurikulum harus menjawab tantangan stakeholders. Stakeholders kita kan tadi ada 4 seksi gitu ya. Jadi kalau stakeholdersnya itu membutuhkan kualifikasi seperti itu, kompetensi seperti itu, kita harus ikuti. Jadi kalau tadi ditargetkan adalah gimana kalau 2015 Desember harus bersaing, itu juga selain tantangan bagi kita di manajemen jurusan dan program studi, itu juga harus menjadi tanggung jawab dari mahasiswa. Mahasiswa itu kan internal stakeholders ya. Internal stakeholdersnya itu mahasiswa. Kalau mahasiswa sebagai stakeholder internal itu tidak juga ada upaya untuk itu, ya nggak ada. Kita punya program katanya kemampuan bahasa Inggris, target lulus minimal TOEFL-nya 400, tapi kan banyak belum tercapai. Kalau hanya mengandalkan kuliah bahasa Inggris 1 dan 2, nonsense. Iya. Nonsense akan mencapai 400, kita yang sudah 300 sulit. Lumayan ya. Jadi memang harus ada effort dari mahasiswa. Sejak semester 1 itu harus gimana caranya belajar bahasa Inggris. Kita juga punya tadi klub itu ya Animal Science English Club untuk membantu mahasiswa yang mau. Itu pun nggak banyak yang berminat. Kadang-kadang kita buat wadahnya, tapi mahasiswa nggak terlalu banyak yang hiruk pikuk mau ikut. Antusiasnya kurang ya. Masih agak kurang jadi lah. Persaingan tadi bahasa Inggris juga. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, gimana kita bisa kerja di Filipina misalnya begitu ya. Jadi itu mahasiswa juga harus kuat upayanya. Kemudian tadi kompetensi yang lain, entrepreneur, komunikasi juga harus bagus. Seperti Pak Sanggrit ini alumni yang kemampuan komunikasinya berjalan itu berhasil gitu kan, komunikasi contoh nyata. Jadi kemampuan berkomunikasi itu ada kuat itu ya. Jadi itu juga harus dilatih. Kalau mahasiswa tidur aja bukan tidur hanya dari rumah kuliah balik lagi ke perpus seperti itu, nggak akan kemampuan komunikasinya itu bagus, leadershipnya nggak ada, kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain juga nggak kuat, egoisnya tinggi. Gimana dia nanti akan mengatur banyak orang, dan apalagi yang diatur mungkin ada nanti orang Thailand, orang luar juga harus kita iya, kita harus penting juga Pak ya. Jadi intinya seperti itu. Kemudian ini kalau kita berbicara mengenai peternakan rakyat, nah 2014 ini sebenarnya dicanangkan sebagai swasembada daging, tapi kalau kita perhatikan tidak terpenuhi. Nah sebenarnya ini peluang dari output ataupun dari alumni-alumni kita untuk mengembangkan itu. Nah sebenarnya kalau dilihat apa sebenarnya yang belum dimaksimalkan dari lulusan kita selama ini Pak? Yang belum dimaksimalkan? Iya, untuk peternakan rakyat ini. Begini, jadi ada upaya juga kan, nggak bisa kita lepas mahasiswa terus harus cari sendiri di setelah lulus seperti itu ya. Sehingga juga ada program pemerintah, program Kementerian Pertanian itu yang bagaimana sarjana itu setelah kuliah di kota balik lagi untuk membangun desanya. Sarjana membangun desa itu. Ya mungkin setelah masih bergulir sekarang Bu ya. Nasional masih, cuma untuk daerah Bengkulu kita karena evaluasi 4 tahun menerima, kayaknya peningkatannya tidak bagus dan dinilai oleh pusat. Jadi evaluasi memang dipilih daerah yang top aja yang dapat 10 universitas. Dulu kan semua universitas peternakan se-Indonesia itu dievaluasi, sekarang cuma yang mendapat 10. Jadi program bagus untuk gimana membuat dampaknya masyarakatnya nyata, mereka yang diberi kesempatan untuk terus mendapatkan hibah sarjana membangun desa. Artinya keseriusan dari mahasiswa untuk melaksanakan program-program pemerintah yang filosofinya itu bagus juga harus kuat juga seperti itu ya. Jadi serius, tentunya serius. Jadi kalau kita perhatikan peternakan rakyat di Indonesia dengan di luar negeri ini apa perbedaannya Pak? Jauh sekali atau memang ya levelnya sama lah seperti itu? Luar negerinya mana dulu? Ya, ASEAN. Kalau luar ASEAN kalau dengan Timur mungkin kita jauh lebih tinggi kan. Tapi kalau mungkin dengan Thailand itu mereka lebih fokus itu. Jadi kerjasama antara hilirisasi peternakan itu udah jalan. Jadi memang dengan memproduksi sapi untuk tujuan dunia pariwisata itu udah jalan seperti itu. Nah sementara di kita kan belum, level-level peternakan rakyat kita masih skala kecil, manajemennya masih istilahnya tradisional. Sebenarnya teknologi sudah bisa masuk, teknologi tinggi itu juga bisa masuk sebenarnya masyarakat.
Cuman tadi skala usaha kalau dibandingkan dengan di New Zealand itu ya New Zealand lah. itu memang negara penghasil ternak ya, itu sangat jauh, baik teknologi, skala usaha, kemudian kehendak pemerintah itu juga sudah nyata, memang fokus mereka untuk mencari devisa itu dari produksi ternak. Nah, padahal kalau dilihat nanti semakin sejahtera manusia, itu kan, itu kebutuhan hasil ternak semakin tinggi. Pasti itu. Kalau dulu kita bosen makan telur satu butir dibagi 4 ya, tahun-tahun 60-an itu, sekarang orang bosen makan telur. Iya. Jadi semakin tinggi, semakin tuntutan kualitas dan jumlah peternakan tidak akan hasil mati. ternak itu akan Tetap semakin maju. Negara-negara penghasil ternak maju seperti New Zealand, Australia, beberapa di Belanda, itu kan hilirisasinya udah jalan. Jadi produk-produk hasil ternak sampai ke yogurt, terus apa aneka olahan daging sebagainya udah jalan. Nah, kita kan petani itu baru kayak di sawit kita lah, jadi baru proses produksi, ya produksi jual ternak hidup gitu. Itu margin pemasaran atau bukan margin pemasaran, apa nilai tambah dari hasil ternak menjadi produk olahan itu dengan teknologi itu nilainya semakin tinggi, ya kan? Kita minum susu apa itu, susu segar bendera itu kita beli 5.000 hanya 125 cc ya. Sementara beli susu segar malah 5.000 1 liter. 5.000 1 liter nggak ada yang beli. Artinya itu kasihan peternak juga. Peternak sudah berusaha, sebenarnya nggak salah di peternak itu untuk memproduksi bisa. Kadang-kadang yang perlu di level pemasaran dan pengolahan hasilnya itu yang kunci situ. Iya, sekarang kita di akhir acara kita nih Pak. Untuk peluang pekerjaan. Nah, kalau di dalam negeri sendiri kita tidak permasalahkan itu karena banyak sekali alumni-alumni kita yang bekerja di perusahaan swasta. Nah, kalau untuk go internasional sendiri, bayangannya seperti apa ini Pak untuk alumni kita untuk bekerja di negara-negara yang peternakannya sudah maju seperti New Zealand tadi, kemudian Australia? Apakah ada peluang? Memang peluangnya kecil atau bagaimana ini Pak? Kalau lihat kenyataannya memang ya kita harus memforce lagi alumni kita tuh untuk kompetensi ataupun kemampuan lulusan itu memang harus mampu bersaing. Karena mereka bersaing juga fair, nanti di tes juga fair, ini semua fair, di konfrontir ini kemampuannya itu juga fair. Jadi kita juga harus siap-siap. Jadi kita juga kalah kita bersiap untuk menyiapi masyarakat ekonomi ASEAN aja. Kita kurang persiapan di perguruan tinggi di Indonesia itu. Mereka sudah mulai buka kelas internasional seperti itu. Itu kan upaya untuk meningkatkan kemampuan tadi ya. Jadi kalau itu aja belum kita garap di jajaran pendidikan tinggi itu ya memang kalau bilang nanti mau bersaing ya agak sulit memang. Ya betul. Bahasa Inggris saja nggak bisa, mana mau kerja di New Zealand seperti itu ya, Australia sebagai bahasa. Iya, baik. Iya. Di sisa waktu kita, saya ke audiens lagi satu. Jawab pertanyaan tadi. Dari pemirsa tadi belum ya? Iya. Pemirsa bisa sih. Oh iya. Ya, produk-produk ya. Iya, produk-produk. Iya, dari Ibu Edi tadi lupa. Iya, sebenarnya dari mahasiswa kita sendiri, dari ini Yuli ada di sini nih, sebenarnya punya produk nugget. Iya. Ya, nugget pionir. Kalau di peternakan sendiri nama produknya adalah Pionir. Itu menghasilkan bakso selama ini sama nugget ayam. Kemudian ada juga telur asin. Kemudian telur segar sendiri itu kalau punya Pak Warnoto ya, yang dikelola oleh Pak Warnoto itu sudah 30 karpet satu hari. Jadi siapa yang berminat yang produk peternakan itu sebenarnya udah gampang mendapatkan langsung ke kandang ke jurusan peternakan. Kalau soal pelatihan nanti bisa Bu ya. Pelatihan kita welcome, kita sering melakukan pelatihan, buka pelatihan baik manajemen, masyarakat peternak yang ingin berlatih tentang pembuatan nugget atau mengelola suatu unit usaha atau pencegahan penyakit, flu burung, apa semua kita siap. Kalau diundang kita dengan senang hati. Jadi bukan mahasiswa aja yang belajar, tapi masyarakat kita ajak terus. Setiap kita momen itu, kita selalu melibatkan mahasiswa. Ada momen yuk kita ikut rame-rame, kalian juga ikut mahasiswa. Jadi kita bareng-bareng sama anak-anak mensosialisasikan. Baik Bu. Tapi sayang sekali untuk teman-teman audiens, waktunya sangat singkat sekali. Kita sudah di penghujung acara dan saya terakhir ini ke Bu Yesi. Harapannya kepada mahasiswa dalam melaksanakan kuliahnya, kemudian nanti setelah selesai, apa harapannya kepada mahasiswa ini, Bu? Saya berharap anak-anak tetap
semangat belajarnya tetap harus ditingkatkan lagi. Saya lihat di organisasi anak-anak kita bagus, tapi dan selama berapa periode wisuda ini yang lulusan terbaik ini jurusan peternakan semua mahasiswanya. Dan mungkin Desember ini ada yang 3 tahun 2 bulan sudah S1, kayaknya juga mahasiswa termuda, mahasiswa tercepat, kemudian IP tertinggi kayaknya. Ya, itu kita bangga, kayaknya mereka juga dari Jakarta, dari kota besar mau ke Bengkulu gitu. Berarti kita memang menerima bukan mahasiswa yang sembarang diterima, tapi yang bagus-bagus lah yang berarti kita terima. Peternakan Undip adalah pilihan. Promosinya berarti bagus. Ya. Peternakan adalah pilihan yang terbaik. Ya. Baik, saya terakhir ke Pak Edi. Ya. Berapa pentingnya bagi mahasiswa untuk bergabung di himpunan mahasiswa ini, Pak? Oh ya, jadi jangan filosofi lama itu dipakai. Anak yang aktif IP-nya rendah. Nah, sekarang dibalik. Yang aktif IP-nya bagus-bagus IP semua. tinggi, aktivis, yes. Jadi IP oke, IP Yusuf tinggi, nggak ada ya? aktivis ya. Jadi Saheb. itu yang harus dicari mahasiswa. Jadi kemampuan akademik itu harus number jadi target 1. Ya kalau akademiknya nggak bisa, ya nggak bisa lulus ini. Baru setelah itu disempurnakan dengan kemampuan-kemampuan yang life skill dan soft skillnya tadi. Tanpa adanya itu, Pak? Tanpa adanya itu biasanya agak sulit. Lulusnya nilainya bagus, tapi malah bikin kemelut. Istilahnya Pak Johan ini. Iya. Jadi Kumlot tapi akhirnya kemelut. tapi malah bikin kemelut. Karena tadi pinter aja di itu, tapi tidak kegaul tidak soft ada. skill dan life skillnya organisasi tidak diikuti itu ya. Baik, Ya. terima kasih Pak Edi dan juga Bu Yosi atas kehadirannya di TVRI Bengkulu. Dan juga sekali lagi kepada teman-teman Hipromater, tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman Hipromater yang sudah hadir di TVRI Bengkulu. Dan pemirsa, demikianlah acara Sambung Rasa kita untuk edisi hari Kamis ini. Dan kami yakin apa yang sudah kami sampaikan tadi bisa memberikan gambaran kepada Anda betapa pentingnya dunia peternakan baik di Indonesia bahkan di dunia untuk memenuhi kebutuhan kita. Baik, akhirnya mewakili kerabat yang bertugas, saya Anggri Nardianto mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa kembali pekan depan hanya di TVRI Bengkulu dalam acara Sambung Rasa. Bukan lautan, hanya kolam susu, kail dan jalan